Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saya masih akan melanjutkan soal hasil investigasi atau penyelidikan Komnas HAM terhadap sekarang dugaan pelanggaran hak asasi manusia ya, yang dilakukan oleh aparat terhadap Laskar FPI, paling tidak 4 orang ya. Tapi secara umum adalah soal tewasnya 6 Laskar FPI. Di sini sebagaimana dilansir oleh kumparan.com, Komnas HAM ingin bertemu langsung Jokowi soal kasus 6 pengawal Rizik. Ya, luar biasa ya. Kita bacakan. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam yang juga ketua tim investigasi terkait kasus insiden tewasnya 6 pengawal Habib Rizik di kilometer 50 ingin bertemu langsung Presiden Jokowi. Harapan ini disampaikan Anam saat Komnas HAM menggelar jumpa pers mengenai hasil penyelidikan insiden polisi dan pengawal Rizik beberapa waktu lalu di kilometer 50 Cikampek. Jadi gini, kami sudah sampaikan kepada Presiden melalui Menko dan meminta kesediaan waktu Presiden untuk kami menyampaikan langsung laporan ini, jelas Anam Jumat 8 Januari. Anam berharap Presiden Jokowi ada waktu untuk menerima langsung Komnas HAM. Kami akan segera mengirimkan laporan kepada Presiden dan Menko. Sebetulnya dalam undang-undang laporan diberikan ke mana itu nggak ada. Tapi kami menganggap kepala negara dianggap paling penting diterima kepala negara, beber dia. Dalam insiden ini Komnas HAM menyampaikan adanya gesekan dan kontak tembak antara pengawal Rizik dan polisi. Komnas HAM membenarkan adanya dugaan pengawal Rizik membawa senpi rakitan. Namun Komnas HAM juga menyebut tewasnya 4 orang pengawal Rizik di dalam mobil polisi sebagai pelanggaran HAM. Ya, Sobat Era sekalian, itu tadi ya keinginan yang disampaikan oleh Komnas HAM untuk bertemu Presiden Jokowi, menyampaikan langsung hasil investigasi Komnas HAM. Pertanyaannya adalah sekali lagi, apakah Presiden Jokowi tidak ingin menerima Komnas HAM? Rasanya aneh ya, karena Presiden Jokowi adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, dan dia menjadi orang nomor yang paling tinggi di Republik ini, nomor yang paling tinggi ya, pejabat paling tinggi di Republik ini, yang juga menunjuk Kapolri dan petugas atau pejabat hukum setingkat menteri lainnya, Jaksa Agung ya. Karena itulah tentu Presiden harus memiliki perhatian dan peduli dengan masalah ini, apalagi Komnas HAM sudah mengkonstruksikan soal ini adalah soal pelanggaran hak asasi manusia. Kita tahu hingga hari ini, hingga saat ini, hingga detik ini, hingga video ini dibuat, tidak ada satupun keluar kata-kata belasungkawa, ya, keprihatinan dari Presiden Jokowi terhadap hilangnya nyawa 6 Laskar FPI. Nah, sekarang paling tidak melalui penyelidikan atau investigasi Komnas HAM telah ditemukan fakta, paling tidak ya menurut versi Komnas HAM, bahwa 4 orang setidaknya dilakukan pembunuhan secara unlawful, tidak menurut hukum, extrajudicial killing, dan ini sesuatu yang secara logika bisa dipahami, sangat rasional, karena mereka 4 orang tersebut sudah berada di bawah penguasaan petugas negara dan kemudian ditemukan dalam kondisi yang tewas. Sekali lagi, ini adalah tragedi kemanusiaan. Bagaimana dengan 2 orang lainnya? 2 orang lainnya juga perlu direkonstruksi secara lebih baik ya melalui proses peradilan pidana nantinya, menyangkut sejauh mana penggunaan senjata api oleh petugas di satu sisi, dan sejauh mana ada keseimbangan ya, katakanlah kontak senjata itu, kalau ternyata memang benar-benar ada kontak senjata. Itu satu. Yang kedua adalah tentu yang harus
selidiki lebih lanjut adalah apakah ini by accident atau by design. Apakah petugas di lapangan berbuat menghilangkan nyawa itu karena inisiatif yang terjadi di lapangan, karena accident yang terjadi di lapangan, atau memang ini sebuah desain, sebuah struktur yang memang disiapkan. Lebih lanjut adalah bagaimana dengan pembuntutan tersebut, apakah ada desain lebih lanjut misalnya untuk sebagaimana pernah dikatakan oleh Habib Rizik sendiri, menggiring mereka ke ladang atau medan pembantaian. Sobat Era sekalian, sebenarnya apa yang disampaikan Komnas HAM ini agak tanggung ya. Komnas HAM hanya berani memberikan kesimpulan yang memang sudah nyata-nyata, yaitu 4 orang yang dalam penguasaan dan kemudian ditemukan tewas. Artinya di situ ada kesalahan negara bagaimanapun karena mereka sudah berada dalam pengawasan penguasaan oleh petugas negara. Harusnya tidak boleh dihilangkan nyawanya. Ibarat pasukan atau musuh, mereka tentara atau pasukan yang sudah menyerah dan sudah ditawan. Sehingga kalau mereka akhirnya terbunuh, maka hal tersebut harusnya memang menjadi tanggung jawab petugas-petugas yang memang menguasai mereka. Nah, ini menarik ya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi Presiden Jokowi mau peduli dengan masalah ini, tidak hanya terbatas soal pengadilan pidananya ya terhadap eksekutor 4 orang Laskar FPI, tetapi juga menyingkap, meruak, mengungkap peristiwa ini seterang-terangnya. Apa yang disampaikan Komnas HAM sepertinya masih banyak mengandung dan mengundang tanda tanya. Ya, menyangkut misalnya motif membuntuti itu rasanya terlalu sepele kalau dikatakan dalam rangka ada semacam keinginan untuk mengerahkan massa, karena itu perlu dibuntuti. Tapi kan antara pengerahan massa dan proses pembuntutan itu it doesn't make sense, nggak masuk akal rasanya ya. Ini menurut penilaian pribadi saya. Kenapa? Karena kalaupun ada pengerahan massa itu akan di Polda Metro Jaya, dan kita tahu bahwa mudah sekali bagi polisi untuk menghalaunya kalau polisi dengan bantuan TNI kompak melakukannya, kan begitu. Justru yang aneh itu adalah ketika Habib Rizik keluar kota, dibuntuti dan ada upaya untuk mendekati mobil Habib Rizik. Apakah pertanyaannya memang Habib Rizik ditarget misalnya, ataukah memang sekadar pembuntutan saja? Tapi kalau membuntuti, mengapa kemudian harus mendekat? Satu, yang kedua adalah ketika ketahuan, kenapa kemudian justru bentrokan terjadi misalnya, ya? Justru bukannya menghindar karena ini proses penguntitan. Kecuali kalau sekali lagi mereka yang dikuntit itu adalah mereka pelaku tindak pidana berat dan mau ditangkap dengan terlebih dahulu, bagaimana menggiring mereka agar mereka mudah dibekuk atau mudah untuk ditangkap. Tapi kan mereka adalah orang-orang bebas, orang-orang yang tidak melakukan kejahatan apapun. Pada waktu itu Habib Rizik sendiri pun belum ditetapkan sebagai tersangka. Jadi sebenarnya masih mengundang tanda tanya besar, kenapa harus dikuntit keluar kota itu? Ya, kenapa harus dikuntit? Ini masih pertanyaan besar Sobat Era sekalian. Termasuk juga adalah kenapa harus sampai ada misalnya tembak menembak kalau memang ada tembak menembak. Lalu berapa peluru yang dikeluarkan pihak aparat dibandingkan peluru kalau memang terjadi tembak menembak yang dikeluarkan pihak FPI? Kenapa kemudian tentu saja harus dihabisi 4 orang tersebut? Jadi kalau ini dipandang sebagai tragedi kemanusiaan, tragedi anak bangsa, bahwa rakyat sudah ditumpahkan darahnya oleh petugas,
harusnya Presiden Jokowi peduli. Tidak hanya peduli secara prosedural, tapi peduli untuk mengungkap kasus ini sebenar-benarnya, setelanjang-telanjangnya ya, seterang-terangnya, sehingga nanti kita akan tahu bahwa benarkah ini hanya sekedar eksiden di lapangan, ataukah memang ada sebuah struktur, ada sebuah desain yang memang menggerakkannya. Kita semua berharap, Sobat Era sekalian, kebenaran terungkap dalam kasus ini sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, dan kita tentu tidak ingin bahwa yang terlibat ditutup-tutupi atau yang terlibat itu hanya dilimitasi melalui petugas lapangan saja, ya, mereka yang terlibat di lapangan yang sampai saat ini kita belum tahu orangnya seperti apa, dan hanya itu saja yang kemudian diproses, tetapi struktur yang lebih atas, struktur yang mungkin saja ada, itu tidak disinggung atau tidak disentuh sama sekali. Terakhir memang sedikit catatan adalah ketika Komnas HAM mengatakan ini adalah pelanggaran HAM, tapi justru rekomendasinya adalah pidana biasa, ya, proses pidana, pengadilan pidana yang tentu kembali lagi leading sektornya adalah penegak hukum sendiri untuk mengusut anggotanya sendiri, ya, untuk mengusut anggotanya sendiri. Dan ini pasti, bukan pasti ya, dan ini memang disitulah rawannya kalau kita bicara tentang konflik of interest. Tapi mudah-mudahan semuanya berjalan baik, toh kita ingin kebaikan bagi negara ini, kita tidak membiarkan bahwa ada penggunaan senjata dan penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang, dan ini mestinya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia Jokowi untuk memastikan semua itu. Ya, Sobat Era sekalian, itu saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao. Gak apa-apa.